Berita pertamanya, inilah 3 target untuk Shin Tae-yong agar dapat perpanjang kontrak di Timnas Indonesia A. Nomor 3 paling krusial. Berikut 3 target Shin Tae-yong agar dapat perpanjang kontrak di Timnas Indonesia A. Sang pelatih saat ini mendapat perpanjangan kontrak hingga Juni tahun 2024. Seperti diketahui, Shin dikontrak oleh PSSI untuk menangani Timnas Indonesia sejak 18 Desember tahun 2019. Pria asal Korea Selatan itu dikontrak hingga 31 Desember tahun 2023, tetapi kemudian diperpanjang selama 6 bulan, lantaran ada sejumlah agenda penting. Lalu, apa saja 3 target Shin Tae-yong agar dapat perpanjang kontrak di Timnas Indonesia? Simak ulasannya. Target pertama, lolos 16 besar Piala Asia tahun 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pernah mengatakan pencapaian Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan menjadi tolok ukur utama apakah kontrak Shin diperpanjang atau tidak. Karena itu, lolos ke 16 besar Piala Asia tahun 2023 menjadi target utama bagi sang pelatih. Betapa tidak, Indonesia belum pernah lolos dari fase grup Piala Asia kendati sudah 4 kali tampil di turnamen itu. Prestasi tersebut akan membuat nama Shin Tae-yong semakin harum. Target kedua, finish 3 besar Piala Asia U23 tahun 2024. Target berikutnya adalah finish di 3 besar di Piala Asia U23 tahun 2024. Turnamen itu akan berlangsung pada April hingga Mei mendatang, yang sekaligus menjadi kualifikasi Olimpiade Paris tahun 2024. Timnas Indonesia U23 ditargetkan bisa finish 3 besar untuk meraih 1 tiket ke Olimpiade Paris. Tentu, ini harus dipenuhi oleh Shin Tae-yong agar PSSI mau memberikan perpanjangan kontrak. Target yang ketiga, lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target yang satu ini paling krusial. Taktik Shin Tae-yong sangat dinanti untuk membawa Timnas Indonesia melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi, dia pernah berjanji ingin membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Tugas untuk lolos ke babak ketiga sejatinya tidak berat-berat amat. Indonesia hanya perlu finish sebagai runner-up grup F yang dihuni Irak, Vietnam, dan Filipina. Sejauh ini, Indonesia masih menghuni posisi juru kunci dengan nilai 1 dari 2 laga. Masih ada 4 laga yang harus dilakoni Shin Tae-yong dan anak buahnya hingga Juni tahun 2024. Mendulang paling tidak 7 poin dari 4 laga itu sudah cukup untuk mengamankan posisi 2. Adapun itulah tadi 3 target Shin Tae-yong agar dapat perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. Patut dinanti, apakah sang pelatih bisa memenuhi target itu atau tidak? Semoga Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik. Berita kedua, ex-pelatih Timnas Irak sesumber jelang Piala Asia tahun 2023 sampai berani ngomong begini. Ex-pelatih Timnas Irak, Basim Hasim, sesumber jelang Piala Asia tahun 2023, dia mengklaim pelatih Timnas Irak saat ini, Jesus Casas, seharusnya bisa membawa skuadnya berjaya di Piala Asia tahun 2023 hingga menembus Piala Dunia tahun 2026. Menurut Basim Hasim, Jesus Casas saat ini telah mendapat skuad Timnas Irak yang ciamik. Pelatih asal Spanyol itu memiliki pemain yang bermain di kompetisi lokal maupun Eropa untuk berlaga di Piala Asia tahun 2023. Dengan kedalaman skuad seperti itu, Timnas Irak bisa sukses di Piala Asia tahun 2023. Sebab, itu jadi modal penting untuk bersaing. Basim Hasim berani menilai Timnas Irak bisa meraih pencapaian lebih dari menjuarai Piala Asia tahun 2023. Menurutnya, Casas seharusnya bisa membawa Irak melaju ke Piala Dunia tahun 2026
Dengan kedalaman skuad yang dimiliki saat ini, terlebih ada slot tambahan untuk negara Asia. Basim Hasim mendukung penuh timnas Irak di Piala Asia tahun 2023. Dia berharap timnas Irak mendapatkan mahkota juara pada ajang tersebut. Berita ketiga. Inilah alasan mengapa Piala Asia tahun 2023 digelar tahun 2024. Mengapa Piala Asia tahun 2023 digelar tahun 2024? Hal ini tentu dari kalian termasuk saya ada yang penasaran. Gelaran kompetisi sepak bola paling bergengsi di wilayah Asia tersebut seharusnya berlangsung pada 16 Juni hingga 16 Juli tahun 2023. Saat itu yang bertanggung jawab sebagai tuan rumah adalah China. Namun, mereka mengundurkan diri dengan alasan pandemi COVID-19. Akhirnya singkat cerita, AFC memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Asia tahun 2023 berbuntut pada penyesuaian jadwal di mana Piala Asia tahun 2023 akhirnya diundur hingga Januari tahun 2024. Mundurnya jadwal Piala Asia ini tentunya telah melalui berbagai pertimbangan, salah satunya cuaca. Dilansir dari berbagai sumber, Piala Asia tahun 2023 tidak bisa dilaksanakan pada Juni hingga Juli tahun 2023 karena cuaca di Qatar tengah masuk kategori ekstrem. Selain itu, ada alasan lain yang diungkapkan oleh Sekjen AFC, yakni pada Juni akan ada Piala Dunia U20 tahun 2023 dan September tahun 2023 ada Asian Games. Atas banyaknya pertimbangan tersebut, akhirnya AFC sepakat untuk melaksanakan Piala Asia tahun 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun 2024. Itu tadi mengapa Piala Asia tahun 2023 digelar tahun 2024. Semoga jawaban ini bisa memuaskan teman-teman sekalian. Berita keempat. PSSI cari lawan tim luar negeri untuk Timnas U20 Indonesia. Pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia tahap kedua berlangsung pada 30 Desember tahun 2023 sampai 28 Januari tahun 2024 di Jakarta. Diakui pelatih Indra Syafri. Pada kesempatan TC Timnas U20 Indonesia, kali ini akan terdapat sejumlah agenda uji coba. Rencananya, Timnas U20 Indonesia juga akan menantang tim luar negeri. Kini PSSI tengah berusaha untuk berkomunikasi dengan federasi negara bersangkutan. Sebelumnya, skuad Garuda Nusantara baru merampungkan TC di Qatar yang dihelat sejak Jumat 22 Desember tahun 2023 yang lalu. Menurut Indra Syafri, pemain menampilkan performa yang memuaskan selama TC di Qatar. Total ada 26 nama yang berangkatkan ke TC Timnas U20 Indonesia di Qatar. Dari 26 pemain tersebut, dihuni beberapa nama yang jebolan Piala Dunia U17 di Qatar. Timnas U20 Indonesia tanpa menggelar pertandingan uji lantar DTC kedua di Jakarta inilah akan menggelar pertandingan uji coba untuk menjajal kekuatan timnas muda asuhan Indra Syafri. Berita kelima, diberi kesempatan di timnas. Hugo Samir janji terus berbenah diri dan ingin konsisten bermain di timnas Indonesia. Hugo Samir ingin terus konsisten bermain di tim nasional Indonesia. Terbaru, Hugo Samir ikut dalam rombongan skuad timnas U20 besutan Indra Syafri yang telah merampungkan pemusatan latihan di Qatar. Pada TC Timnas U20 Indonesia itu, Hugo Samir unjuk gigi dalam laga internal antara tim merah vs tim putih. Gol semata wayang Hugo menjadi penentu kemenangan 1-0 tim merah atas tim putih. Saya ingin berada di timnas terus, kata pemain Borneo FC tersebut, dan banggakan orang tua, sambung Hugo Samir. Selain itu, Hugo sadar bahwa perlu membenahi sikapnya di atas lapangan. Sebelumnya, Hugo
pernah diusir wasit saat memperkuat timnas U24 Indonesia di Asian Games tahun 2022 di Cina, yaitu karena memukul pemain lawan dan diganjar kartu merah. Saya juga target, yaitu saya bisa terus memperbaiki diri, tutur pemain kelahiran Surabaya, Jawa Timur itu, dan bisa terus bermain di timnas dan bisa menyumbang gol untuk timnas U20 ini, kata Hugo Samir.